billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nittabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan Allah pada kita hari ini. Alhamdulillah Allah masih mudahkan kita hadir dalam kajian subuh dan rangkaian ibadah subuh kita kepada Allah sebagai bagian dari ubudiyah dan kecintaan kita kepada kasih sayang Allah. Orang beriman itu sholat subuh adalah orang-orang yang mengerti tentang hidupnya. Di antara semua sholat yang menjadi sholatul a'la, yang tinggi derajat si Allah adalah ketika banyaknya tantangan, yaitu adalah sholat subuh. Maka alhamdulillah saya pun merasakan hari ini Allah masih memberikan kasih sayangnya. Walaupun agak terlambat sedikit, hilang satu rakaat menjadi masbuk. Tapi alhamdulillah Allah berikan air hangat melalui tangan ibu-ibu atau pengurus masjid. Kemudian juga hari ini ada peningkatan. Ada kamera di depan saya. Saya kalau kamera ini Ustaz Fadli takut-takut saya. Karena netizen kita ini banyak julid katanya. Banyak kepo dan banyak kritik. Baru setiap sepenggal kita ceramah nanti dari kritiknya netizen ini. Nah, tapi tidak apalah. Mudah-mudahan yang tidak sempat hadir, yang tidak ada di tempat yang berhalangan, di-share nanti videonya bisa menjadi ilmu juga bagi mereka dan menyaksikan. Itu tujuannya. Ya, kalau viral saya tak pernah ingin viral. Karena saya masih tak ingin jadi PNS. Bukan seperti UAS berhenti jadi PNS kan. Nah, saya tetap. Karena memang disitulah ladang amal saya. InsyaAllah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah dengan salawat ini kita menjadi tanda pengabdian dan tanda kita menjadi umatnya Nabi Muhammad serta syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, ceramah saya ini qadarullah, judulnya beririsan dan waktunya pas tentang apa yang belakangan terjadi dengan negeri kita, bil khusus Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kampung kami dengan Ustaz Fajri. Mungkin di kampung Ustaz Fajri juga kena ya, Pasaman Barat. Ya. Dan ternyata ini semuanya di luar prediksi manusia. Kemarin di Kota Padang itu yang dilaksanakan pelatihan dan simulasi tentang tsunami laut, gempa dan tsunami, tetapi yang datang malah tsunami darat. Nah, kalau tsunami laut itu kehendak Allah, ya, gempa tsunami itu memang lebih banyaknya memang kehendak Allah. Allah punya kuasa, manusia tak akan sanggup melawannya. Tetapi kalau tsunami darat itu akibat tangan manusia. Ya, ternyata alam tak bisa berbohong. Alam memberitahu, alam itu jujur. Ketika terjadi musibah galodo atau banjir bandang itu, yang terjadi adalah
alam menyampaikan pesan dan rahasia yang selama ditutupi dengan menghanyutkan kayu gelondongan-gelondongan yang banyak. Jadi pas sekali di Batang Toru itu dibawa golongan-golongan itu semua yang sudah ditebangi oleh perusahaan-perusahaan yang ternyata di Padang Sidempuan itu bagian atasnya itu ada tambang emas dan luasnya pertambang itu melebihi luasnya Sidempuan. Nah, begitulah areanya itu. Kota Sidempuan yang kotanya betul itu lebih luas lagi tempat tambang. Itu kalau Bapak Ibu lihat Google Map atau peta, nampak nanti itu di atas Padang Sidempuan itu bukit-bukit itu udah botak semua, itu udah gundul. Dan itu sangat luas. Tengoklah nanti petanya di HP masing-masing. Kalau Google Map itu cari Padang Sidempuan, di zoom kan, nampak nanti botak di tengah-tengah, di atas bukitnya. Apa tidak hanyut itu kayu semua. Ya, yang dicari emas. Emas ini tidak bisa di atas permukaan, dia harus di bawah. Digali, seperti Freeport itu. Kalau sampai emas itu diperturutkan oleh orang-orang serakah, tengoklah bagaimana lubangnya Freeport itu. Ya, salah satu adalah lubang terdalam di bumi ini. Ya. Dan ternyata dari ilmu fisika dan geometrologinya, bahwasanya emas itu pasti ada zat pendukung di bawahnya. Apa itu? Uranium. Uranium itu adalah bahan untuk membuat unsur dari nuklir, salah satunya. Dan uranium ini kekuatan dalam energinya atau pembangkit listrik tenaga uranium ini itu bisa menerangi yang Papua ini. Kalau diambil setelah habis lubang yang dalam, kemudian diambil lagi uraniumnya di bawahnya, dia bisa menerangi bumi ini selama 500 tahun. Apa nak kaya Indonesia dari Papua ya baru? Maka betul kata Mahfud MD, betul kata pakar-pakar ekonomi dunia, Indonesia ini kalau tidak dikorupsi uangnya, hasil kekayaannya, maka setiap bulan baik yang di luar perut maupun dalam perut, masih dalam perut, ongkang-ongkang kaki saja 20 juta sebulan. Sekarang bukan 20 juta yang dapat kata Pak Haji. Berapa Ustaz kena potong dari TPP kemarin? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat kita ini menghadapi musibah. Maka judul kita sekarang apa bagaimana? Tentu mensikapi bencana dan musibah. Kalau pegawai sekarang disebut dengan musibah finansial. Ya, karena apa yang biasanya dapat segini dikurangi. Karena pendapatan Provinsi Riau jauh menurun. Maka hal yang paling aman untuk mengendalikan inflasi terhadap pegawai-pegawai ini salah satunya menghemat. Maka yang paling aman adalah jatah pegawai yang dikurangi. Nah, mungkin yang lain. Itu yang paling aman menurut ilmu birokrasi. Menurut ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan, tidak apa Bu? Tidak manusiawi. Ya kan? Siapa yang mau dipotong kan? Di situ biaya sekolah anak, di situ bayar angsuran rumah, itu bayar angsuran mobil, ya, di situ bayar hutang, setengahnya pun tak sampai. Nah, coba bayangkan. Tetapi alhamdulillah, saya bilang kawan-kawan di kantor kan masih hidup kan, masih Ustaz. Itu penting. Bencana Aceh, Sumbar dan Sumut mati orang itu, habis rumahnya. Coba kalau bapak yang ada di situ, di depan mata sendiri, rumah yang dibangun dengan segala ikhtiar berpuluh tahun, dengan segala kesanggupan dan jerih payah, banting tulang, peras keringat, pala jadi kaki pala, ditengok rumah di depan kita diangkut oleh air. Salah satunya di Kecamatan Pahu itu, ya, jalurnya Batang Kuranji yang terbesar, ya, dari Unan itu. Kalau yang tahu Bapak Ibu Batu Sibusuk dekat Unan itu, saya sering main situ. Saya ini bolang dulu Bapak Ibu, ya, nggak ada sudut kota Padang itu nak kami jelajahi. Sampai ke sungai, laut, bukit, gunung itu kami panjati semua, kami selami, kami berenang di situ semua.
Saking marahnya ya saya akhirnya sepeda saya digantung sama saya. Melalak sekera juang sih. Tapi itu pula untungnya kita nakal-nakal dulu tuh Ustaz. Ya, jale deh wak nagari urang. Ya, alhamdulillah. Tahu kita di mana-mana sudut-sudut. Sampai sekarang alhamdulillah saya menjadi konsultan Lazismu Riau bagaimana untuk mengkondisikan Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk bantuan bencana. Ya karena saya tahu semua sudut-sudutnya. Sumatera Utara saya tahu juga karena kampung mertua saya. Buru regarnya mertua saya. Si Piro, dan si Dempuan itu kampung mertua. Akhirnya kan area itu yang jadi bukti pasar. Saya tinggal tanya mertua saja. Walaupun kata orang, kok tahu Ustaz nih? Ya, tanya mertua. Ya, di sana. Saya teleponlah Nantulang dari situ. Gimana Nantulang? Iya di sini. Kirim foto Nantulang, kirim. Kata orang kita banyak tahu. Pada kita rajin tanya. Itu dia. Jadi dipakai, ya kan? Sehingga orang beranggapan kita paham sebenarnya. Padahal rajin bertanya ya. Nah, jadi alhamdulillah kita diamanahkan insya Allah satu tim relawan dari Muhammadiyah sudah berangkat ke Sidempuan tadi malam dan gabungan antara pemuda Muhammadiyah dan Mapala dari Umri, mahasiswa Mapala. Jadi kalau yang muda-muda ini mau suruh terjun dulu. Kalau kita ini banyak pengikat kakinya, semangat yang ada. Atau ketika berangkat mikir macam mana anak bini ini, kan gitu. Jadi kalau anak muda mahasiswa mereka siap berangkat asalkan ada dana, kan? Dana kami sediakan. Insya Allah pagi ini berangkat juga yang ke Sumbar. Saya bilang sama adik itu kalian berangkat jangan bawa mobil, merepotkan orang kalian itu nanti. Tapi kalian berangkat dengan motor saja, anggapnya touring amal, ya kan? Insya Allah mereka berangkat pagi ini dengan bawa motor ke Sumbar. Dan jalur yang bisa dilewati saat ini satu-satunya hanya jalur Citinjau Lawi. Masuk dari Padang Panjang, kota Padang Panjang, belok ke kiri, tembus ke Batu Sangkar, kemudian lewat Danau Singkara. Hati-hati selama perjalanan karena juga risikonya juga ada longsornya. Sampai di Citinjau Lawi, ya, kemudian masuk kota Padang. Dan alhamdulillah juga, walaupun tempat anak saya pesantren di Lubuk Minturun yang juga kawasan terkena bencana yang parah, tapi tidak terkena. Cuman kekhawatiran kami, wali santri, orang tua semua, jangan anak-anak tidur di asrama. Sampai tadi malam, udah 3 malam, anak-anak kami, pesantren di Padang itu tidak tidur di asrama. Kenapa? Karena asrama itu depannya bukit, belakangnya sungai. Sadaqallahul azim lah kalau bergerak semua nanti kan. Yang kita khawatirkan memang tidak seberapa yang langsung dari bukit, tetapi ada namanya ilmu tanah itu likuiditas. Tanah itu jenuh menerima air yang banyak curah hujan sehingga kekuatan tanah tak ada lagi. Itu lebih berbahaya. Bentuknya nampak di permukaan tanah itu, gedung itu tidak ada masalah, cuman hujan basah-basah aja, basah-basah, tidak ada kok longsor. Bukan longsor dijatuhkan, tapi pergerakan tanah karena tidak sanggup lagi berada di situ. Ditambah beban bangunan di atasnya. Sama gedung-gedung itu diangkutnya. Berjalan dia tanah itu. Dia kata orang tanah berjalan, tanah bergerak, itu tidak aneh. Dalam ilmu ilmiahnya, tanah itu memang bisa bergerak ketika unsur tanah kerasnya tidak ada lagi. Dia ada lembek sampai ke bawah. Itulah yang membuatkan salah satu asrama pesantren di Aceh tenggelam. Ya, akhirnya ambruk. Untung santri-santrinya sudah disuruh keluar semua. Ini kadang kita orang kepo kan, udah jelas pesantrennya asramanya mau ambruk, ditengok-tengok juga rame-rame itu. Itu yang buat korban jiwa itu jadinya. Kepo itu tak perlu diperturunkan kali, udah tahu bahaya, jembatan itu mau runtuh, ke situ juga dia pergi rame-rame. Itu yang jadi korban tuh. Ingin tahu macam mana. Ya, itu terjadi. Sok paten kata orang Medan kan. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang kita ambil sikap kita? Dan ternyata Islam itu sudah mengajarkan itu dari dulu. Kalau terjadi bencana, bagaimana sikap seorang beriman? Orang beriman, mukmin itu bagaimana sikapnya? Maka yang paling utama sekali sikap kita sebagai mukmin sudah dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat pendek tapi dalam maknanya bagi orang yang bisa membaca hikmah. Kita ni yang paling penting tu tajam kita membaca hikmah. Kalau ndak mengerti kita hidup. Kalau ndak kita stres. Orang yang bisa membaca hikmah, maka dia ndak pernah stres dalam hidup. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman jika dia melihat dan merapatkan atau terkena bagi dia musibah, maka keluar secara otomatis dalam lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua datang dari Allah dan kemudian akan kembali lagi kepada Allah. Ya, kita ni lahirkan tak berbaju dah. Yang kita sombongkan semua pakaian kita, apa yang kita dapat ni, itu kan semuanya Allah yang kasih. Tak ada apa-apa. Tapi ketika lepas, rumahku, mobilku, meratap sejadi-jadinya. Dulu tak ada apa-apa gitu. Maka kalau orang beriman, ketika dapat musibah, dia tidak histeris. Dia tidak menjerit. Tapi dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun sangat sakit dan perih sekali. Walaupun kita tidak punya apa-apa, bahkan nyawa kita pun berhak diambil Allah kapan saja. Karena Allah yang memiliki nyawa kita. Karena nyawa kita itu dari Allah. Ar-Ruh. Itu bagian dari sifat dan nama Allah. Ar-Ruh. Allah yang memiliki ruh. Ruhnya dikasih kepada kita untuk kita hidup. Dilahirkan ke atas muka bumi ini. Dalam perut ibu kita ditiup dan dalam rahim ibu kita. Nah, artinya apapun yang kita rasakan, apa yang kita miliki sama itu semuanya milik Allah. Ustaz, itu kan kata Ustaz. Tapi kalau dialami Ustaz, sakitnya tuh di sini Ustaz. Namanya sakit. Ketika apa? Ketika kita sudah menghadirkan cinta kepada dunia. Atau cinta pada diri kita sendiri. Ya. Makanya kalau saya pesan kepada bapak-bapak atau seumuran dengan saya ini, sebelum kita mati dipanggil Allah itu, siapkanlah apa untuk ahli waris kita. Karena kita tidak ada berikan apa-apa. Mana yang paling berhak, yang bisa kita usahakan, kita usahakan. Dan yang paling penting, elakkanlah ahli waris kita itu jangan sampai dia menerima hutang-hutang kita. Ya kan? Secara hukum, ketika seorang meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan meninggalkan hutang, ya. Maka ketika itu yang ditimbang dulu, dilakukan dulu adalah kalau si mayit itu punya wasiat sebelum dia meninggal, wasiatnya dikerjakan dulu. Yang sanggup ahli waris mengerjakan. Ya. Jangan yang aneh-aneh pula nanti wasiatnya. Yang kedua, ketika dia punya hutang, maka hutangnya pun harus dibayarkan. Ya. Bagaimana cara membaginya? 40% wasiat yang ditinggalkan dengan hutangnya, kemudian 60% dibagilah harta itu. Ternyata hutangnya ditanggung si mayit, umpamanya dia punya penghasilan 600 juta, yang ditinggalkannya wasiat itu dengan warisannya 600 juta. Ternyata hutangnya 2 miliar. Macam mana? Dia mewariskan hutang. Apakah ahli waris wajib membayarnya? Tidak. Ya Pak. Jadi bapak buat hutang 2 miliar, berharap nanti kalau aku mati bisa lah anak-anak aku bayar nanti. Semua tidak mau dia. Berdosa ahli waris? Tidak. Yang punya hutang sampean. Apa pula orang berdosa? Maka orang yang berhutang itu yang berdosa sendiri. Maka terkatung-katung lantar langit dan bumi. Dan zaman Rasulullah sendiri, ketika ada seorang mukmin, seorang sahabat meninggal dunia, ya Rasulullah, si fulan meninggal dunia, tolong kau salatkan ya Rasulullah sebagai imam salatnya. Ditanya oleh Nabi, apakah dia punya hutang? Ada ya Rasulullah, aku tak mau mensalatkan dia. Ya Pak. Jadi kalau membeli apa-apa segala macam ini itu, ya sudah difatwakan MUI sekarang, maka dibolehkan membuat asuransi jiwa syariah. Supaya apa? Supaya apa yang kau miliki, engkau yang utangi saat ini, kredit segala macam,
maka nanti dibayar oleh asuransi. Engkau tak meninggalkan hutang. Ya, itu makanya dibuat asuransi syariah itu. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat dilagih. Macam bencana ni sekarang. Ya, tapi memang di perjanjian itu dibuat apabila terjadi force majeure, bencana alam, bencana sosial dan segala macam yang menggugurkan, tak sanggup lagi nasabah atau konsumen yang bayar hutang, maka dianggap lunas. Itu kalau dibunyikan. Kalau tidak dibunyikan, tetap berhutang. Makanya kalau tengok perjanjian-perjanjian itu, tengok. Jangankan sama orang lain, sama adik kakak pun dituliskan. Ini yang kadang merusak persaudaraan itu. Ya, udahlah kita kakak beradik. Nah bisa Pak Bu. Baca kakak bego kakak beradik. Walaupun satu perut, satu induk. Catat pakai materai. Kalau perlu pakai notaris. Kejam Ustaz, memang kejam awalnya, tetapi menyelamatkan. Bantulah. Kalau meminjamkan PT ke adik kakak, abang segala macam orang tua, tak ada balik. Yakinlah. Tak akan balik dia tu. Ikhlas sajalah. Kalau tak sanggup, hati itu menerima tak balik duit itu, buatlah perjanjian. Ya. Perjanjian macam mana? Ketika dia mengingkari hutang, ini karena saya kebetulan di biro hukum, saya pelajari MOU segala macam itu, maka bila dia tidak membayar hutangnya, walaupun sudah buat perjanjian, maka resikonya apa? Dibuat di perjanjian itu, diusut secara hukum, dituntut nanti, itu hukumnya perdata, jangan pidana. Aset dibayar aset, duit dibayar duit. Utang tak bisa dibayar kawan, dibayar saudara, kita pidanakan, kita penjarakan, salah. Dek kan kesal, dek berang, kalau dia nyuap pidanakannya, penjarakannya, habis utangnya. Jangan masuk penjara kan. Awak rugi. Menang jadi haram, kalah jadi abu. Dah paham ibu sampai sini? Ini macam mancak-mancak nak berang-berang. Saya buat hutang bayu ini penjaruan. Tak, rugi ibu. Ya. Kalau kau tak bisa bayar hutang, dalam perjanjian sudah disampaikan, dan dalam perlindungan hukum undang-undangnya, maka aku tuntut pengadilan PT UN Perdata. Maka di situ asetmu kami ambil. Tak ada asetnya Ustaz. Maka apa kata Allah? Wa antasaddaqu khairul lakum. Bersedekahlah lebih baik bagimu. Nah, ada kan dibayar loh, angguk selalanya. Ya. Maka sedekahlah sajalah. Dibunuh pun dia nak bisa dibayar. Ya, Bu. Ada orang seperti itu? Ada. Termasuk salah satu developer rumah saya di Dumai, dibunuh pun dia tak bisa dia. Dia developer KO, lari dia, tapi dia ketemu juga, dituntut segala macam itu, takkan selesai. Diambil asetnya juga tak bisa. Ya, nak lunas hutang tu. Ya, yang menuntut 100 orang lebih. Ya, hutang yang dibayar tak bisa dibayarnya. Apapun ceritanya, dibunuh pun dia tak bisa. Maka akhirnya kami sepakati, warga sama-sama warga di sana, sudahlah. Ini minta nasihat pula, macam mana Bu ya? Ya macam mana lagi? Tak bisa dibayar dia, kita ikhlas sajalah. Ya, mudah-mudahan jadi amal bagi kita nanti di akhirat. Kita maafkan aja. Ya. Memang tidak bisa diapakan lagi. Sedangkan orang kafir saja masuk Islam bisa diampunkan dosanya. Masa kita lebih pula pada Allah lagi? Udahlah maafkan aja. Tapi itulah Ustaz, aku dah minjam duit Ustaz. Dah sampai 300 sampai 500 juta aku minjam duit untuk bisa punya rumah, tempat tu cantik. 2 unit pula aku ambil Ustaz. Tapaknya pun tak ada. Na'udzubillah min zalik. Ada yang senasib seperti kami di sini. Banyak, dia bukan baru ni. Banyak yang dikadalin sama developer kan. Nah, dan karena kita kurang tahu pemahaman tentang ilmu itu, bagi bapak ibu kalau beli rumah, beli tanah segala macam atau kredit sibuknya di kredit akad di bank syariah, itu pastikan suratnya jangan sekedar AJB, langsung nampak depan mata ketika kartu sudah nampak surat di notaris itu SHM atas nama ibu. Jangan ngotekin apa-apa. Saya mau SHM. Balikkan nama saya. Jangan sampai nanti ketika selesai akad kredit, ya, ia masih hidup. Kalau naik itu macam mana? Siapa yang naikin surat tanah tu? Maka ketika akad itu langsung SHM. Kalau ngambil rumah Pekanbaru berserak dengan perumahan Pekanbaru. Sudah sampai SHM belum? Ketika saya akad kredit. Sudah Bu, ya developer itu cepat orang ambil. Udah. Enggak bisa udah. Kita ke notaris, nampak sama saya foto rekomendasikan bahwa ini atas nama saya. Pegang itu arsip itu.
foto itu surat, walaupun atau minta fotokopinya. Minta fotokopinya sama notaris bahwa sudah atas nama bapak dan ibu. Nah, ini agak lari sedikit ya. Tapi ini saya sampaikan, terlalu banyak kasus-kasus ini baru, Pak. Di Kartama, ya, pun sudah SHM perumahan itu, karena masuk area tanah produktif AURI, akhirnya turun kembali jadi SHGB. Ketika negara minta, tidak bisa, itu balikkan lagi untuk AURI. Kita tidak tahu nanti macam mana perang segala macam. Sudah berpuluh tahun mereka tinggal situ, sudah punya sertifikat hak milik, tapi karena mereka termasuk area produktif AURI, area produktif AURI itu apa, Bu? Di luar pagar AURI. Kan kita tengok nih, ini kan luar pagar, Pak, di Borobudur kita sama developer, luar pagar, Pak, aman, Pak. Iya, termasuk rumah kami, luar pagar, luar kapang glop lagi. Sampai sekarang tidak bisa balik nama. Ada ipar saya ngambil rumah. Pening saya nengok, macam mana lah di kawan ini. Dia kali pula sama developer. Ya, ragu saya ngambil rumah situ. Isi saya pengen kali situ. Sini aja lah kita, Bu, ya. Kenapa sini kompleknya bagus, kompak. Kemudian warganya baik-baik. Iya, memang betul. Itu plusnya. Tetapi surat tanahnya nggak bisa dibalikkan, saya bilang. Kan itu jadi masalah. Mati kita nanti diambil negara balik. Apalagi anak-anak kita tak bisa memperjuangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, udahlah kita cari dia rumah di luar yang jelas suratnya. Nggak usah kita paksakan di sini. Nah, itu. Kan gitu. Di Dumai, yang terjadi yang terbaru sekarang, Sudirman, kiri kanan 100 meter, kiri kanan, itu mau diambil sama PHR. Sudah SHM termasuk Karya Maju, termasuk Bank BSM, BSI, Grand Zuri, Dezuri, masuk semua. Alhamdulillah rumah kami ke dalam Sutomo itu, Sudirman, belakang Karya Maju itu, cuma dapur yang saya kena. Itu pun masih SKGN. Nah, rawan sekali. Maka masalah tanah ini luar biasa. Ya, itu musibah juga nanti itu. Bagaimana sikap kita? Nah, jangan kira-kira Bapak Ibu sudah punya tanah segala macam. Kalau negara sudah mengambil karena kepentingan darurat, mau apa? Ini sekarang kita punya tanah nih. Bapak punya kebun, sekarang sawit segala macam. Di Riau nih, di Siak, di mana lagi? Di Lipat Kain. Bapak Ibu pastikan dulu status tanah Bapak itu sudah masuk area mana, merah, kuning, apa hijau. Di peta BPN itu ada. Dan ternyata tanah yang Bapak bangga-banggakan sekarang ini, itu ternyata tanah hutan. Nah, itulah TNTN. Siapa bilang TNTN itu ada sertifikat SHM-nya? Ada. Dikeluarkan pemerintah. SHM. Banyak punya SHM situ. Tapi ternyata apa negara? Itu kawasan hutan lindung. Konservasi gajah. Kawasan hutan produktif. Mau apa Bapak Ibu? Ya kan? Ini yang terjadi dengan Dedi Handoko yang sudah meninggal. Dedi Handoko, Handoko. Salah satu yang masuk rumah sakit karena diambil sawit-sawitnya ribuan hektar oleh pemerintah. Stres dia, Pak. Orang Bagak di Pekanbaru. Mati dia. Ternyata pengusaha tak akan bisa menang lawan penguasa. Nah, ya, Bapak negur masuk kayu gini kok. Jangan cosok-cosokan lagi. Kalau penguasa sudah bergerak, habis semua harta Bapak Ibu. Oke? Usah nakut-nakutin kami aja. Ya harus ditakuti dulu biar kita sadar. Memang kenyataan begitu kok. Ya. Nah, lantas bagaimana sikap kita? Itulah tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang yang kita miliki saja bersurat jelas bisa diambil oleh Allah dengan cara apa saja. Kalau Allah sudah berkehendak apa kata Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyalikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, aku raja, mahali raja, penguasa dari segala penguasa. Kalau aku berkehendak mengangkat derajat seorang hamba, maka akan kuangkat derajatnya. Kalau aku berkehendak menghinakan seorang hamba, salah satu memiskinkan hambanya, maka aku lakukan itu, takkan ada yang bisa berkehendak lagi. Ya, memang itulah hebatnya, hebatnya Allah. Sampai sini sudah paham kita Bapak Ibu? Nah, pulang oleh. Caranya balik Ustaznya. Lah Ustaz bantai kami betul-betul lah teman-teman kami atau kami ku ibaratnya punya 100 tahun lebu Pak. Dah ada nang punya awak do. Dijual dan nak cucu awak sadonyo. Rumah nan dakek rumbai silaturahmi ko sudah.
Rumah Pak Haji gua aku dijual anak cucu aku mah. Lah panik mencari pitih siang malam supaya anak keturunan awak bisa punya rumah. Jangan sampai mereka tak punya rumah. Betul kata Rasulullah, jangan, kata Allah juga, jangan tinggalkan generasi yang lemah. Ya, kita tak tahu anak aku beko entah ya sukses atau tidak. Tak kau sadang atau tidak. Apalagi nampak dusi. Dapat lo lakinya cuma untuk gojek sajanya. Kan gitu. Itulah pencarian, tapi hidup kan gitu. Tak mungkin nak awak pergi rumah kan awak dah. Makanya orang Minang kok harta dititipkan kepada pihak padusi. Kenapa? Dia akan bergantung dengan suaminya. Iya kalau suaminya kaya. Iya kalau suaminya mampu. Kalau tidak, kama anak gadis yang disayang dari ayahnya. Anak gadis itu intan permatanya seorang ayah. Betul Ustaz? Ustaz ada anak perempuan. Cari anak perempuan cek lain. Sampai ke rumah. Kata Buya minta anak padusi cek lemi. Ya. Akan berbeda rasanya. Iya Pak, apa punya anak padusi? Yo, enggak ada bro. Anak perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Itu dia. Itu cinta awak sangat sayang. Kalah induknya sayang awak anak padusi oleh pada induknya. Ya. Tapi kalau anak padusi kalau enggak ada rumah dapet lenyo laki nak tantu arah segala macam kerajonya pengangguran atau pengangguran banyak acara. Ya. Kan ibu macam dia. Makanya disediakanlah kok rumah ikona. Awakmu kalau meninggal anak padusi mau pikir dulu. Nak laki-laki kau pandai loh. Ya kan? Harus antisipasi anak perempuan. Dari sekarang saya dah beli tanah, beli rumah untuk anak perempuan, untuk laki-laki ini. Disediakan untuk dia. Walaupun berdua kita sediakan untuk dia. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak tahu, kita dah mati, kita dah kubur. Nanti suatu saat nanti musibah datang macam ini segala macam, ya kan? Piti tidak ada, makan para lu, tidak perlu tempat tinggal, yang penting bisa makan. Dijualnya oleh rumah itu tadi untuk inyo tuh. Awak dalam arwah macam lihatlah menangis saja dan dia lah jual anak. Walaupun pesan awak kepada anak itu pesan ayah kepada saya juga, apa nan di Bali jangan dilapehkan. Walaupun kondisi macam pun, ya kan? Tapi tak bisa kita. Force mayor itu terjadi, maka tak mau dijual. Jadi apa lagi? Tidak ada. Kita pun nanti dimati dalam kubur itu Bapak dan Ibu. Nama kita hanya tinggal batu nisan. Kemudian foto kita hanya seperti foto tua ditengok-tengok. Nanti berceritalah anak kita. Ia pun masih disimpannya foto kita. Kalau tidak, ia masih ada di situ. Kalau tidak, itulah tukmu. Udah kabur sebelah fotonya. Ya kan? Nak pandai di-AI kan ada foto-foto lama bisa di-AI kan. Akhirnya dia muncul baru-baru. Sampai nenek atunya pun bisa bergerak di film. Bisa hidup dia balik dalam HP. Ya kan? Jadi Bapak dan Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang mati sih innalillahi rajiun. Apa hikmahnya lagi? Nah, itu kita bisa mengambil hikmah. Itu yang dapat kita. Gunanya musibah itu diberikan Allah pada kita. Mau suka tak suka, kita harus bisa mengambil hikmah. Cuma yang harus kita bawahi, sebelum kita mengambil hikmah, penyebabnya kita harus tahu. Orang tak bisa mengambil hikmah kalau tak tahu sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya karena kita juga semua. Ustaz tadi Ustaz bilang tsunami Aceh itu kan dakwah. Iya memang, tapi Allah tuh sudah marah sama kita karena kita banyak dosa. Bermaksiat. Gempa itu menurut riwayat termasuk Umar bin Khattab pernah merasakan gempa di kota Mekah dan Madinah. Maka ketika gempa itu mengguncang, langsung Umar bin Khattab memegang tanah, beliau jongkok, beliau pegang tanah. Na'udzubillah min zalik. Siapa di antara kalian di kampung ini, di negeri ini yang sudah berzina? Jadi kalau gempa tsunami itu memang rata-rata hukuman bagi orang yang berzina. Itu yang terjadi dengan kaum Nabi Lut. Dan Sumatera Barat ini, mohon maaf, ya, bencongnya banyak. LGBT-nya nak tanggung luar biasa. Ya. Kemarin saya mengganti jok motor saya sore, saya ketemu supir trapel. Saya cerita masalah itu sama dia, bercerita masalah musibah ini lagi hot-hotnya dengan masang tukang jok itu. Apa kata trapel? Iyo Pak, ambo pernah membawa penumpang Pak, laki-laki, bacium-ciumannya itu Pak. Astagfirullahaladzim.
Akhirnya wah aja. Nggak ada pemberhentian lah. Kurang aja kalian. Kapun doang aja. Keluar aja. Di barantian di tengah jalan tuh penumpang. Kamu preman pak, tapi mencari hantu setan macam itu tak taluk mana aja, ya kan? Kebetulan yang supir terapi itu rambutnya pakai bigen kan, Sarawak pendek, lengan batato, tapi masih normal. Nggak suka jantan sama jantan dah. Iko yang ternyata yang di mobil itu penampilannya perlente, ternyata apa terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Kaum Nabi Lut dirupanya. Maka sebenarnya yang membuat kita gempa, tsunami segala macam itu karena kita banyak berbuat maksiat, terutama perbuatan zina, minuman khamar, judi, judol, yang susah diatasi pemerintah sampai sekarang. Ya, lebih besar lagi PAD per kapita judi daripada per kapita negara kalau dihitung per tahun dan per bulannya. Nah, di mana rahmat itu dapat lagi? Kita juga masuk per kapita dari minuman keras. Ada minuman keras yang bisa dibolehkan sekian persen, ada yang tidak. Berarti kan dibolehkan. Nggak terlawan lagi mafia minuman keras ini. Saking hebatnya mereka. Narkoba apalagi. Bertonton narkoba itu dibakar, dimusnahkan oleh pemerintah. Itu hanya sarok-sarok kuaci di orang tujuh. Coba bayangkan. Dengan bangga yang pemerintah bisa membasmi sekian ratus ton. Kalau perlu 1 juta ton. Baru sujung kuku bagi mafia narkoba dunia internasional. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bicara itu. Ya, siapa yang terpidana mati bandar narkoba yang kemarin akhirnya tobat itu? Siapa? Budiman siapa? Ferry Budiman. Dia sendiri wawancara Metro TV di penjara Nusa Kambangan. Nyampaikan. Mau kalian habiskan, mau kalian tangkap pun bandar narkoba internasional sedunia ini, menghabiskan sampai 100 juta ton, tak ada ruginya mereka. Alhamdulillah. Coba bayangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, dihantam musibah Indonesia ini wajar tidak? Tadi mau sudah nasib Pak Ustaz. Teringat saya ceramah Ustaz Zainuddin MZ. Ustaz, yang mabukkan saya, pakai duit-duit saya, yang menderitakan saya, kenapa Ustaz larang-larang saya? Apa kata Ustaz Zainuddin? Yang mabuk memang elo, yang minum memang elo, memang pakai duit elo, tapi satu kampung semuanya mati gara-gara elo, monyongnya. Karena orang yang mabuk induk kejahatan. Miras dan minuman narkoba itu membuat induk kejahatan. Orang tak berguna lagi otak dan hatinya. Sehingga dia bisa berzina, dia bisa membunuh. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Apa salah satunya? Ya, ada orang yang minuman keras, kemudian akhirnya dia berzina. Setelah dia berzina, malu dia sudah berzina, nanti takut hamil anak orang, akhirnya perempuan itu dibunuhnya. 3 dosa bisa langsung dilaksanakannya sekaligus karena minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Maka elakkan anak-anak kita ini jangan sampai terganggu sarafnya. Apalagi lempeng parah, nak minum keras lagi dipakainya, ngelem dia. Nah, di Dumai banyak tuh. Lem IKI pun tuh dihirup dulu. Dia cap banteng tuh dihirup-hirupnya. Nah, fly dia. Maka kalau anak-anak main lem, perhatikan Bapak Ibu, cucu kita main lem, perhatikan jangan sampai dihirupnya. Itu pasti merusak saraf-saraf dia. Kalau rusak saraf anak kita, na'udzubillah min dzalik. Dan lebih parah lagi, tak sadar dan kita biarkan nenek-nenek tolong tegas sama cucu. Kalau ayah induknya masih tegas sama cucunya, sama anaknya, tapi nenek-nenek tidak. Termasuk anak saya, termasuk mertua saya. Saya tegaskan, anak-anak jangan sampai main HP lewat 1 jam satu hari. Kalau anak nenek-nenek ini memberikan kesempatan dan membiarkan cucunya rusak sarafnya. Tahu ibu tuh, Nek, sayang cucu, tapi rusak saraf cucu awe. Bagiannya apa itu nya? Awak nak pandai tapi apa-nya pandai. Ya Nek, 1 jam tengok dah selesai. Buat perjanjian dengan cucu dulu. Nek, nak, nanti nenek pinjamkan, atuk pinjamkan. Cuma 1 jam ya. Lewat 1 jam berhenti ya. Kalau nak mau pinjamkan lagi. Begitu. Tengok apa yang dibukanya. Yang dahsyatnya yang paling banyak merusak saraf anak kita sekarang Bapak Ibu,
Itu real, scroll, video-video pendek yang berjalan belum selesai nonton, putar lagi, geser lagi. Kan itu jadi sekarang. Itu tak sanggup otak anak kita karena masa pertumbuhan otaknya, maka akibatnya otaknya dipaksa untuk berpikir layar tambah lagi, ganti lagi layar lagi, sehingga apa yang terjadi? Otaknya terpaksa di belum masanya. Nah, dengar tuh Bu, cari ada tontonnya. Ancaknya nonton Upin dan Ipin lain. YouTube tuh panjang daripada dia nonton film-film pendek atau iklan-iklan. Apalagi yang merusaknya, belum iklan-iklan yang tak baik. Ya. Yang sekarang iklannya banyak sampai YouTube ada iklan game online yang notabene yang sebenarnya main judi. Tahu dia langsung kan ganggu. Coba. Bukalah itu. Kita harus tahu walau melek kita teknologi. Ini zaman digitalisasi. Tak ngerti kami itu Ustaz kecil atuk-atuk sama nenek-nenek kok. Harus bapak dan ibu selagi kita masih hidup kita harus memantau anak-anak kita ini apa yang dibukanya. Tengok atuk dulu apa yang buka. Kalau nak rusak anak kita nanti, cucu kita nanti. Ya Bu, setuju? Bukan berang-berang kan nak cucu, enggak. Cuma tegas. Ya, jangan sampai rusak dia. Nah, apa hikmah yang pertama? Kita muhasabah. Lah tahu sebab-sebabnya berarti muhasabah. Memang salahnya kita. Yang bencana ini kita semua buat. Yang banjir bandang, galodok ini kita juga, tangan kita yang berbuat. Ya. Nggak ada alasan. Saya marah kemarin ada perdebatan salah satu pemerhati dan aktivis tentang pemerhati lingkungan berdebat dengan salah seorang kiai pula tuh yang tak paham. Apa katanya? Bagaimana kita mengelakkan kondisi bencana ini karena kita pendudukan ekosistem kita banyak. Manusia makin banyak, tentu wilayah tanah semakin sempit untuk menahan laju hujan dan air karena sudah ditebangi untuk tinggal pemukiman. Memang betul, tetapi itu tidak sedikit, tidak banyak, head to head saja. Hanya satu orang nebang kayu. Tetapi kalau ekskavator menebang kayu 1 hektar sampai ribuan hektar, bisa dihantamnya dalam hitungan hari. Nah, perusahaan itu yang berbahaya. Ya. Yang orang-orang kaya ini yang nanti habis nanti di neraka, dihantam, masuk neraka jahanam dia. Kenapa? Kezaliman dilakukan di muka bumi. Yang merusak. Kan dikatakan Allah, janganlah engkau buat kerusakan di muka bumi. Ya. Perumahan di mana-mana yang tak patut diizinkan tuh lumin park itu tak boleh di situ loh. Dalam tata kota itu tidak diizinkan membangun perumahan situ karena itu bagian penurunan. Ya. Lewat alur dan lemahnya pendidikan kita, ternyata lumin park itu alur jalur air purba. Saluran sungai purba. Purba maksudnya apa? Dari 1000 tahun yang lalu situ sungai. Sama seperti Gunung Merapi kemarin meletus, jalurnya banyak karena terbuka lagi jalur purba. Jalur 1000 tahun yang lalu tak pernah lagi, di situ dia lewat balik. Nah, baru ketahuan sekarang ternyata tak menyangka kami, ya telah tak sampai ilmu kita tuh. Tak belajar sungguh-sungguh di sekolah. Datang duit hilang ilmunya. Datang amplop selesai dia. Nah, itu. Ini yang akibatnya. Baru menjerit-jerit, ya Allah. Mobil Pajero, Fortuner, Camry, apalagi mobilnya, Cherry. Nah, awak tahu Cherry itu buah seri juga kan? Kok ada mobil buah seri rupanya? Atau Hyundai, mobil-mobil canggih. Kalau wuling tak boleh nyui. Ya, wuling itu sebentar sebagai orang ini. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu huwa lihasabikum. Apa maksudnya itu? Hisablah dirimu, hitung-hitunglah kesalahanmu sebelum engkau dihisap. Karena sesungguhnya kalau sudah di akhirat, hisapannya itu Allah luar biasa. Dan kalau kita sudah menghitung-hitung kesalahan kita dunia ini, maka kata Allah nanti akan diringankan hisap kita di akhirat. Ya. Jadi kalau apapun yang kita ingin bangun, kita buat, ya, udah tahu itu salah, udahlah ikhlaskan saja. Ya Allah, biarlah engkau ambillah hartaku, rumah nani kampung, habis-habislah. Yang penting engkau jadikan penghapus dosa kami. Betul, Bu? Ikhlaskan. Ada dengan rumah kampungan yang bocor kayak tangan, Bu? Nggak ada, alhamdulillah.
Pimpinan saya pulang kampung dia malam itu juga ketika dengan bencana itu. Ya, rupanya memang kena rumahnya. Nak longsor. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang masih ada dan optimis. Optimis itu apa? Menatap jauh ke depan. Masih ada masa depan. Gunanya kita naik mobil, naik motor, ada kaca spion untuk menengok sekali. Ke depanlah kita tengok lebih banyak daripada kaca spion. Tetapi induk-induk bermotor, kaca spion itu sebentar sedikitnya. Kaca spion itu nak mencari si ada di belakang tu, Pak. Badaknya saya cari tadi. Ya wajarlah ibu-ibu ni banyak kecelakaan. Nah, jadi tolong ibu-ibu, kalau kau takut badak tu luntur gara-gara bonda-onda, anak usah bonda lagi. Ya, kau nak pakai topeng ibu sama macam. Tapi tak masalah, dosanya bedak tetap terjaga, skincare tetap terjaga. Cuma yang takut beko. Beko lari beko, alis mato, apa tu cetak tu melesetnya je kan. La yusibul mu'min syaukatan fama kefauqaha illa raf'ahu Allah biha darajatan wa hatan anhu biha khatinah. Tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus dirinya dari satu kesalahan. Jadi orang yang terkena musibah itu Allah sedang mengangkat derajatnya, tergantung dia menyikapinya bagaimana. Bisa nak ngambil hikmah. Ya Allah, ba aku katasan buang kaki amboko. Analah mau gue. Rupanya indua aku tadi subuh sudah solat subuh nyoberang anyo lakinya. Udah aku je. Bu. Kami mau jujur sama ibu-ibu. Kami para suami mau jujur. Saya sampai juga isi hati Ustaz Fajri ini. Ya. Apa itu? Ya. Bu, jangan diberang-berang kami. Jangan dianggap remeh kami. Jangan kami dicepele-sepelekan. Ya. Jangan kami dianggap tak berguna, tak becus. Kenapa? Laki-laki ini kalau sering-sering dibuat macam itu, kerajonlah surang. Serius, Bu. Nanti ibu akan sibuk sendiri ngurus rumah, iya kerja, iya anak, iya ini, iya macam. Nak ditolong dia laki tu. Laki-laki tak becus. Karena muncung tu. Muncung ibu tu nak sakit hati kami. Dulu ketika ibu pacaran jawab apa? Ketikanya sedang gagah-gagahnya. Ya, lautan ku seberangi, gunung akan kudaki. Demi engkau jantung hati. Kan itu. Kamu merasakan sendiri. Demi dapat boru batak aku, habis gaji mau sebulan pergi ke Dumai dari Padang. Ya kan? Jadi ada video tu tentang itu tu, termenung saya. Yang berbicara tentang makna berumah tangga ini, tentang jangan meremehkan suami, itu Kristen Lee. Seorang Kristen, Cina, pengusaha parfum. Menasihati kita sebagai seorang ustaz. Kerasa saya dicambuk. Dan terasa saya dapat angin pembelaan dari seorang wanita. Saya kirim sama istri saya langsung. Mi, baca mi. Nonton mi. Apa kata bini awak? Laki awak nama itu. Tapi laki yang lain model itu. Akhirnya apa? Banyak bapak-bapak yang duduk ini, sampai atu-atu ini tak peduli lagi sama istrinya. Karena jualnya surang sih. Nggak remeh saya. Akhirnya dia sibuk, dia pergi manciang. Jadi apa-apa sampai manciang-manciang itu banyak diremehkan dari bini itu. Daripada orang sakit hati dia mancing dia bini dan cak ada apa lagi manciang. Main game online saya kerajonya, main HP segala macam. Karena otak laki-laki ini suka dengan permainan, suka dengan bentuk kerja. Ya, kami ini Bu, walaupun apa orang jadi atu-atu ini tetap macam anak-anak suka main. Paham ibu tu? Suku dibelai-belai, suku dipaluk-paluk. You nak Pak? Kalau masih ada bini Pak. Ya kan? Kalau ibu masih ada punya laki. Kalau janda jadi paluk-paluk loh. Nah, itu wanita laki-laki. Jujur kita itu. Tapi ketika seorang suami sudah diremehkan, sudah dimarahi, sering diprotes, dianggap tak becus, tak bisa melindungi diri keluarga segala macam, dianggap kata-kata itu keluar, maka dia akan pergi begitu saja.
Painyo tabang ambu. Ya. Painyo tinggalnya. Kecik nan suami ko dan cari cik lain. Kan gitu. Aku bukan berarti apa-apa takkan lalu cik lagi ni wang. Gara-gara ko, ayo batu cik ustaz tumba dan cari cik lain. Jangan sampai di rumah bercakap lu gara-gara ambo. Nah, artinya apa? Bersyukurlah. Di aku ambo dapat laki macam muda kok. Alah kali yang cari tiang hidup letu je nya. Ketiak bau lonya. Ya Allah. Ibu yang harusnya sadar diri, itulah sebenarnya kodrat iradat dari Allah. Memang segitulah kualitas ibu, itulah suami yang pas untuk ibu. Nah, Bu. Walaupun ibu rancak putih yang mengkilek, dapat laki hitam kaliang, memang itulah kualitas ibu. Supaya berwarna hidup tu. Ya kan? Kok putih sama putih, ada kau je laki, tentu pucet nak. Ni ustaz, aku mau dapat laki gapuk kok, badan mu ketek aja, habis dan dia breaknya je. Itulah gunanya laki gapuk tu, supaya nak ibu ada nak gadang dulu. Ya kan? Cik 2, 3, 4, 5, ada anak dan sama apaknya. Gadang badannya. Supaya gadang apa? Supaya ada nak bagak di rumah. Kan gitu, Bu. Kok ketek saya nak bahagia sekarang? Datang orang kau bagak. Habis nak buat duit ni. Dia nak gadang surang kan? Oh, nak berani ya? Itu. Ni ustaz laki ring ketek badan dan gadangnya. Rancak mu itu. Ya kan? Ada kecil lakinya memperbaiki keturunan. Jadi kita ni sebenarnya pandai mengambil hikmah. Jadi ndak ada nak perlu disuntuk pada nenek-nenek kok. Ya. Allah awak pitih ndak ada. Harta ndak banyak. Ilmu ketek pula. Ya kan? Bantuan dah lo rancak dah. Ya kan? Susah hati lo tu kan banyak rugi awak. Jadi kalau awak namanya kekurangan, buat galak salah. Asal yang galak-galak sudah. Ya Bu? Setuju Bu? Kamu mencari ibu-ibu lah galak kau lah senang tiap. Ya. Yang terakhir, tip kan. Lebih peduli dan bijak menjaga lingkungan. Lebih peduli dan bijak menjaga lingkungan. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin. Nah, tidak telah nampak kerusakan apa yang ada di darat dan di laut. Di laut, darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Itu hukum Allah yang berlaku. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Maka kalau sudah seperti itu, supaya apa? Supaya mereka sebagian dapat merasakan akibat perbuatan mereka. Dan mereka kembali ke jalan yang benar. Tujuannya apa? Supaya kita sadar. Jangan bergaya-gaya julai. Jangan berlagu-lagu, bersorak-sorak, berjongkek-jongkek juga curang kampung Piaman tu. Ya kan? Berbuat lagu-lagu Tuhan dan Paso saja. Kan itu yang viral kemarin marah para ulama. Ya, MUI. Akhirnya dibatalkan, dikasih hukuman sanksi sosial panitianya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang luar biasanya miris kita, ada nenek-nenek di Kota Padang tu, yang main nampuk situ. Ya kan? Itu ni memang luar biasa tu. Berarti waktunya gadi, waktunya masih muda, itu sih kerajaannya tu. Ya kan? Mengisi waktu luang. Awak nak kerajo, nak pegawai ke ustaz. Jadi main-main kartu remi lah awak. Diawali dengan kartu remi. Main koa, main batu domino, ya kan? Akhirnya bertaruh lah. Ada pancing cik sama kawan setan kau. Kalau kawan tu untuk setan, untuk cik perangnya. Dia karena belanja nak ada rumah, pitih talambek lagi ada laki, nang kondisi rumah perlu capek, tergoyahkan imannya, kemudian diterimanya baju dipasang sekian, beko dapat pitih dan banyak. Nah kan gitu. Itu yang terjadi. Nah itu terjadi Kota Padang tu. Nenek, mak aja. Baal kau menampuk kalian mak, malu dan mancal liatnya kecil polisi nan angkok. Lah sebang ke induk ada main nampuk juga lah ininya. Nah itu dia. Jangan sampai. Jangan didekati permainan-permainan seperti itu. Di kantor kami ada main catur, main domino, tapi kami tidak dekati. Kenapa? Ada peluangnya permainan itu untuk berjudi. Nah, yang di sini di HP ini banyak nih peluang main judi. Ya.
Main apa salah satunya? Game online itu. Itu ada hadiahnya, bisa dicairkan duitnya, poin-poinnya, koin-koinnya bisa jadi duit, betul? Nah, tahu dia kan? Nah, anak-anak game ini tahu nih, ya. Apapun gamenya, dulu main game bot dan batu-batu jatuh-jatuh itu saya tap 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 ya tap 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 ya kan? Itu jadi duit sekarang. Siapa mencapai target koin sekian, klik-kliknya. Jahatnya mereka lah dapat 100.000, tukar duit Anda dengan koin. Kan judi jadinya. Maka jangan sampai anak-anak cucu kita main game-game seperti itu. Di mana modemnya, di mana alatnya, itu bukan di Indonesia, di Singapura. Berapa banyak orang Indonesia menyumbang ke Singapura dalam media online dan judul serta game online yang berbasis judi. Awak nyumbang untuk orang tua. Ada ustadz yang mantan bandar judi. Ustadz apa namanya Cina ada, Ustadz? Muda dia. Bukan, yang satu lagi. Dia pernah jadi bandar judi di Singapura. Gampang sekali. Dan dibuka rahasianya, tidak akan kaya kita dengan judi. Betul. Apalagi Roma Irama itu judi. Tidak ada kekayaan. Karena itu strategi marketing mereka. Dia cie dua orang dengan hadiah. Ya kan? Yang lain tidak. Supaya yang lain itu beranggapan, ada mana kok tidak namanya. Masuk ke nih. Itu. Sama seperti trading doa. Ya. Penipuan-penipuan seperti itu. Ini kalau buka Telegram kita tuh ada aplikasi Telegram itu keluarlah semua tuh trading. Belum keluar saya pelajari lu sampai mana dia. Alhamdulillah saya sudah transfer, saya sudah dapat duit, keluarnya nampaknya duit foto-foto. Itu kan bisa jadi buat-buat. Ya. Bisa jadi buat-buat. Segala macam sekarang sudah canggih. Maka kita waspada, hati-hati. Alhamdulillah bersyukurlah tukang salalawak. Bersyukurlah tukang lontong paku. Bersyukurlah orang-orang yang bisnisnya dari dulu manggalehnya macam orang kampung, insya Allah tidak terjerat dengan seperti itu. Kalau dia tidak main. Jadi ada salah seorang kawan saya, akhirnya dia bisa membeli dengan harga murah seorang pabrik tahu, punya pabrik tahu di daerah Kuala sana. Gara-gara apa? Dia main saham, main trading. Sehingga tumbang tagadai pabrik tahu yang dari dulu dirintis dari lajang dari mudanya. Ya. Maka saat ini karena saya sekarang lagi menyelesaikan ekonomi syariah saya di Winsuska, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bisnis yang bisa menyelamatkan kita dengan kondisi ekonomi yang goncangannya luar biasa saat ini adalah bisnis kuliner, bisnis untuk sembako, dan bisnis untuk kebutuhan harian dan perbaikan servis. Ya, ini bisa buka kedai, jual sayur, jual ware, dan untuk makan selek, jual lontong. Mana yang menjual baju, siap-siaplah tutup. Itu paling orang beli baju ke Tiko Rayo, itu pakai online. Ya, salah satunya toko Vinia butik tetangga kami di rumah kami. Tutup kedainya. Bara Jayanya dulu Bu ya. Lah ibu-ibu kok langganannya kok. Ya, tutup. Jadi makanya merebak di mana-mana, kafe-kafe, rumah makan, karena itu yang wajar. Karena orang punya butuh makan. Hiburannya makan. Ini masuk kubur. Ya, habis itu apa lagi? Sembako. Dan bukalah mulai sekarang ini, apapun, walaupun kecil apapun, walaupun seperti pot segala macam, sayur-sayuran, cabai segala macam ini itu, dan beternaklah. Dan paling bagus itu ternak ayam. Ternak ayam itu ada sunnahnya. Ayam yang berkokok itu sebenarnya dia ketika melihat malaikat, maka dia bertasbih dan memuji Allah. Di situ malaikat lewat, situ kita minta doa pada Allah. Ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang masih ada ternak ayam saya. Walaupun di kompleks saya paksakan ternak ayam 9 ekor. Ya, dapat telur 3 sampai 5 butir setiap hari. Alhamdulillah tidak banyak beli telur, Bu. InsyaAllah apa ayamnya menjelang Ramadan, menyambut Ramadan kami potong 2 permintaan warga komplek. Itu cara memujuk-ujuk orang komplek kau nak bilang apa ayam. Tanah apa-apa aja. Besok menjelang puasa kita makan ayam barbeque. Iya Bu ya aja. Iya. Alhamdulillah. Ambu lagi ayam muriku kadang-kadang bo. Kita potong, kita makan ayam bakar. Mantap. Nak bilang ni ya kan? Nyari ibu saya untuk nambah taluk kok. Nam paling cilako yang jantan. Nyo ndak bataluk tapi nyari ibu yo.
Kok jangan. Kalau yang batino lah selesai bertelunya yang lain. Ayam jantan bunyi kok dia tahu kau Pak, telu lah keluar Pak aja. Apa nak pandai bahasa ayam tu kan? Nah, mau pandai bahasa ayam tu. Nah, jadi alhamdulillah, ya kan? Bahkan kita bagi telur sama tetangga. Begitu. Nah, masalah. Nah, itu rahmat. Bahkan kami bertetangga dengan Pak Catur, mantan Bupati Kampar. Pak Bupati, jangan Bupati panggil Ustaz, dipanggil nama Ustaz lah Pak D. Pak D. Marah nak kira-kira. Di depan rumah dia saya kasih kandang ayam tu. Kandang tu pas depan rumah dia. Marah nak karena ayam ni saya buat ayam di sini. Saya senang Ustaz. Sejak ada ayam di sini, saya kerasan tinggal sini. Nak semua saya ke Tapung sana. Rumahnya kan di Tapung. Rumah besarnya sama sawit-sawitnya. Nak mau saya ke Tapung sana lagi. Saya mau tidur sini, tinggal di sini. Sampai tua, sampai mati saya di sini. Kenapa gitu Pak D? Mendengar kuku ayam Ustaz tu lah terkenang. Saya masa-masa kecil saya di kampung dulu. Merdu rasanya. Kuku. Jam 3 jam mampir bakuku ayam memboto. Asal tahajud orang kompleks. Ya kan? Nah, memang itu kita pandai memolesnya. Jadikanlah ayam saya ini Bapak Ibu, saya bilang di komplek, adalah alarm Bapak Ibu untuk sholat tahajud. Di donape kok benar betul boleh. Tut nak terang ada. Tapi kalau ayam nambah sorak, kukuruyu, tak jago sadonya. Yang basorak sadonya Bu, anamiku jantan lo tuh. Kompak. Kadang sekali 3 berbunyi Pak padan suara Pak. Sama lo suaranya Pak. Kokoruyu, ya kan? Jago orang sekomplek. Akhirnya jamaah subuh masjid kami depan rumah tu ramai. Ramai, sama kayak gini ramai. Insyaallah. Kalau mau berternak, yang paling recommended saya susulkan adalah ternak ayam. Tapi jangan tiap rumah lo ternak ayam kok. Maksud saya gini, sepakatilah. Kau ada lahan kosong di situ, buatlah kelompok ternak. Ya kan? Sekarang kan lagi viral-viralnya nih kelompok UMKM. Ya daripada duduk-duduk mandong siapa apa agak kok baca itu politik entah bantahan entah berlalu segala macam nak joleh ancak ternak ayam oleh. Kalau kaman cangku atau kan suruh joleh. Ya kan? Ternak ayam tu jadi mainan. Beko setiap pagi ambil taluannya, ya kan? Dan berternak ayam Bapak dan Ibu, jangan mencoba yang besar langsung, nanti menangis nanti. Tiba flu burung mati seru. Yang paling gampang dan ada rasanya kasih sayang dengan ayam dan ada apa namanya itu cimisterinya dengan ayam itu mulailah dari bibitnya atau dari telurnya. Eksperimen, tetaskan telur itu sendiri. Jadi mulai nampaknya nyu nak mencari induk ayam lain awak lah dianggapnya induan. Nah, saya lakukan itu karena saya dulu waktu kecil di Padang bersama ayah kami, alhamdulillah diajari secara alami, secara tradisional ternak ayam ini, alhamdulillah kami sampai 500 ekor ayam bebek kami pelihara. Jadi mau ayam terpek, namun tak lagu ke kamar asal sobo mau ayam, kalau ayam, itu ya bu. Ya, dan telur ayam itu paling bagus untuk anak cucu ibu yang masih sekolah, tapi jangan didadar, jangan didadar, di mata sapi atau rebus. Ah, pintar otak dari buatnya. Omeganya luar biasa. Ya, Bu. Nah, banyak yang kita dapat. Akhirnya kita bersyukur juga tuh. Untung masih ada ayam Ustaz. Untung masih ada talu Ustaz. Untung masih ada gaji Ustaz walaupun dipotong kami sama gubernur kan. Untung di Padang, di Sumbar, di Aceh, di Sumatera Utara sudah habis semuanya. Maka kalau ke dunia kau cari kabar, wah, kalau masalah akhirat cari ke atas. Ditengok ke bawah, alhamdulillah ya Allah, masih mending aku ya Allah, masih syukur aku ya Allah. Ternyata banyak yang di bawah aku orang lebih merana. Ditengok ke atas, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah janganlah aku merasa paling soleh. Banyak orang lebih soleh pada aku lagi ya Allah. Ayo Bu, insya Allah. Dan kunci semua itu adalah sholat. Orang yang sholat maka akan terjaga semua kehidupannya. Maka diriwayatkan hadis Bukhari, jagalah salatmu maka Allah akan menjagamu. Perbaiki salatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Memperbaiki bukan berarti kita kaya. Allah memberikan sesuatu pada kita bukanlah apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita
Dan kita kadang sebagai manusia tak tahu apa kebutuhan kita sebenarnya. Setelah dapat, baru kita sadar, oh iyo, kalau nak dapat iko, inilah saya nasihatkan kepada pegawai yang sekarang sibuk, ingin dapat jabatan segala macam, sampai ingin membayar, saya nasihatkan, sini dulu bang, sini dulu kak. Tak usah dibayar, tak usah disogok-sogok. Dia pun tak minta orang tu, tapi kalau dia kasih duit, terima ya juga tu. Ya, siapa nak mau duitnya? Cuman apa yang terjadi nanti kan? Kan hikmahnya nih. Hikmah gubernur kita nih dapat musibah. Ada beberapa pegawai sudah membayar, ya kan? Tapi entah melalui siapa nak tahu awak kan? Tak bisa dibuktikan. Nah, ternyata pun jadi kena tangkuk. PT lah hilang. Nah, kan rugi. Nak segetek PT tu ratusan juta mainnya sampai 1 M kan gitu. Infonya begitu, dapat kabar saya tak indak. Ya kan? Nah, ada cuba lo balik kan rugi awak. Dahlah. Kalau memang rezeki nak kemah, nah, dapat jabatan alhamdulillah. Kalau tidak ya bersyukur juga alhamdulillah. Ya, contohnya salah satu kawan saya pensiun di kantor kami itu, dia bersyukur letakkan di biro hukum yang tidak ada PT banyak dan masalah yang banyak. PT tidak ada masalah yang ada banyak. Biro hukum namanya itu, tempat kami ini. Nah, dia lama di set 1. Andaikan saya bertahan di set 1, maka saya termasuk barisan orang yang diperiksa kemarin SPPD fiktif. Alhamdulillah terlindungi, aman dia, tidak ada apa-apa. Setelah dia keluar, barulah orang itu bermain dan akhirnya kejadilah yang tak patut terjadi. Itu. Ini kan semua kita sudah tahu ini. Maka kadang Allah tu meletakkan kita di suatu tempat yang yang masih tidak ada PT semacam. Bisa jadi Allah menyelamatkan kita. Sengaja Allah letakkan kita di tempat yang kita tidak kaya, tapi bisa jadi Allah buat kita sehat, fresh, kita nak ada kegiatan, bisa ke sholat Jumat berjamaah, bisa kemana-kemana, ke sini ke situ, bisa berbakti ke masyarakat dan orang tua, ya kan Bu? Nikmati hidup tu, ya kan? Tu tadi kecambo, Allah awak ndak kayo, Allah awak ndak lo rancak, Allah awak ndak lo santiang, ya kan? Susah lah dia pakai pikiran awak, banyak nak rugi awak lagi. Jadi buat galak-galak ajalah. Asal jangan. Itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada nambah tanya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah kalau gitu. Kalau lapar maju lain. Jadi, kunci semua kita hikmah dan musibah ini, perbaiki ibadah. Itu yang diinginkan Allah. Salat kita perbaiki, khusyuknya kita perbaiki, bacaan Quran kita yang selama ini belum bagus diperbaiki, semuanya perbaiki. Ya, supaya kita menjadi orang baik. Supaya nanti engkau datang kepadaku, wahai hamba-hambaku, kata Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hatinya sudah tenang, tidak ada yang diburu-burunya di dunia ini, tidak ada yang dikejarnya lagi. Dia ingin akhirat, cinta Allah, kasih sayang Allah yang diharapkannya, rahmat Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, kata Allah, sudah ku kasih engkau musibah, bencana. Kenapa? Karena aku cemburu melihat kalian. Allah tu cemburu melihat kita ketika kita cinta pada dunia. Maka kembali kalian padaku. Sesungguhnya cintamu yang sebenarnya adalah aku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wahai hamba-hamba yang kucintai. Karena engkau sudah sadar, engkau sudah balik mencintai aku, maka masuklah dalam surga. Wadkhuli jannati. Insya Allah. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.